kira-kira bagaimana dengan bintang tamu kita yang satu ini ya? Apakah salah satu kata bersyukur, menerima diri apa adanya menjadi kuncinya juga? Nah, kita akan Sepertinya langsung. iya ya. Ya, kita akan Tapi langsung kita ya. panggil aja mending. Ini dia, Kristi Raina. Halo Kristi. Halo Kak. Hai. Halo, apa kabarnya Kristi? Hai. Puji Tuhan baik, Kakak gimana? Kita kabar baik nih. Puji Tuhan juga baik. Kamu nih mukanya smiley banget ya. Langsung Insertizen semuanya kayaknya happy nih. Lihat kamu mukanya langsung tersenyum. Positive vibes. Dan glowing banget. Bisa aja. Iya dong, aku kan bahagia mau ketemu sama kakak-kakak di sini. Dan pastinya Insertizen. Mantap. Iya, tapi ini glowing banget loh wajahnya. Makasih. Rahasianya apa sih? Aku juga Rahasia ingin perawatannya loh. apa Aku sih? juga ingin loh glowing seperti itu. Aduh, apa ya, rahasianya adalah mencintai diri sendiri dan juga pakai skincare. Jadi ada 3 Kak, self love, self care, dan skincare. Itu Oke, satu paket self yang love, bisa bikin aku kayak self gitu. care, dan skincare. Iya. Oke. Yap. Itu salah satu video. Oke, kita mungkin juga berkenalan nih dengan Kristi Raina. Ya, usia sekarang baru 23 tahun. Wow, masih belia. Iya, betul Masih banget. muda. Masih belia. Ya. Untuk seorang Kristi Raina ini, kita pengen tahu sih perjalanan proses hidup kamu yang dari merantau katanya ya. Dari Balikpapan. Dari Iya. Balikpapan. Nah, hingga sekarang ini mungkin bisa diceritakan deh. Iya Kak, jadi bener banget tadi aku dari Balikpapan, aku lahir dan besar juga di sana sampai akhirnya aku memutuskan untuk kuliah ke luar, yaitu ke Pulau Jawa pastinya, karena aku merasa kalau misalnya aku cuma di Balikpapan aja, kalau aku cuma di Kalimantan aja, kayak aku nggak akan dapat sesuatu yang baru, kayak ketemunya itu lagi gitu. Jadi basically mau cari pengalaman baru tadi, akhirnya aku untuk rantau dan aku nyari-nyari juga kan, nyari-nyari tempat kuliah juga, dan syukurlah juga dapat support dari beasiswa juga yang full scholarship sampai aku lulus di universitas aku. Makanya aku lanjut untuk kuliah di sana. Setelah itu ya udah aku melanjutkan hidup aku aja sebagai anak rantau. Sampai sekarang akhirnya betah loh. Betah dan terus membuat satu kreativitas ya. Tapi Kristi Raina ini kamu banyak yang sering bilang nggak sih di salah satu angle sepertinya mirip Dea Ananda ya? Gimana tuh tanggapannya Kayaknya Kristi? ini baru pertama kali ya. Iya masa sih, aku melihatnya gitu loh. Tadi ada satu angle, kok mirip Dea siapa Ananda. ya? Aku langsung, mirip Dea deh kayaknya. Seperti ingat ya. Kayaknya cuma baru ini deh. Oke, ya kita pengen tahu sih mengenai kecantikan menurut kamu. Apa Iya. sih kata cantik itu? Definisinya apa sih kalau buat Kristi ya? Iya. Jadi mungkin mau bahas cerita sedikit ya Kak, kan sebagai beauty content creator juga nih. Dari aku, jadi waktu intinya aku mulai di content creator itu ketika aku maksudnya ketika aku merantau, jadi anak rantau di sini, akhirnya aku kayak nyari new opportunity karena aku basicnya emang suka sharing gitu. Akhirnya aku mencoba untuk buat konten gitu. Tapi aku memang di bidang kecantikan gitu. Jadi kalau misalnya Kakak tahu dulu awal-awal kayak tahun 2017 itu masih dikuasai sama beauty content creator yang dalam tanda kutip berkulit cerah gitu. Jadi kalau melihat beauty content creator di sana tuh pasti yang emang udah cantik aja gitu, maksudnya cantik dalam artian dia berkulit putih, terus badannya bagus, mungkin kayak kalau kita sebut kayak Natasha Farasya atau Kak Abel Cantika, itu kan yang kayak sosok figur yang kayak cantik banget gitu, maksudnya cantik dari versi standar kecantikan itu. Nah terus itu ketika aku mau masuk itu sebenarnya aku agak-agak ragu dalam artian kayak am I pretty enough gitu, kayak sebenarnya tuh mau bahas-bahas tentang beauty, emang aku cantik? Soalnya kayak aku juga ngeliat banyak kayak head comment gitu, beberapa temen aku kayak banyak yang bilang ini beauty content creator tapi kok mukanya nggak beauty ya gitu kan. Jadi aku kayak agak takut sebenarnya awalnya untuk memulai gitu kan, karena warna kulit aku ini sebenarnya, karena jatuhnya kayak minoritas gitu kan di kalau misalnya masuk gitu. Akhirnya setelah aku melewati proses panjang sebenarnya, akhirnya aku bisa kayak ya udahlah, intinya niat aku baik gitu. Selagi niat aku baik ya udah aku lakuin, dan itu tidak merugikan orang lain ya udah aku lakuin gitu. Entah nanti hasilnya bakal gimana, entah dihujat atau gimana, aku harus siap untuk itu.
Oke. gitu. Akhirnya aku sudah mendapatkan di titik itu Kak, aku udah di titik itu, akhirnya aku udah mulai aja sampai sekarang dan syukurlah justru dengan mungkin itu dianggap sebagai kekurangan ya bagi sebagian orang kayak yang bukan berkulit cerah gitu kan, berkulit sawo matang. Ya. Mungkin itu dianggap sebagai sebuah kekurangan, tapi aku bisa mengangkat itu sebagai salah satu keunikan diri aku gitu, yang aku bisa suarakan juga buat teman-teman dan ternyata banyak juga yang merasakan gitu ya. Dan aku merasa kayak oh ya udah berarti aku di arah yang tepat nih. Aku memang harus mungkin tampil berbeda dan fungsinya adalah tujuan aku di sini adalah untuk support other women gitu yang mungkin Ya. ngerasa insecure juga sama warna kulitnya sama kayak aku di awal tadi gitu. Oke, jadi kalau satu kata cantik menurut kamu apa? Cantik menurut aku tuh adalah percaya diri. Itu 2 kata sih, tapi Dua kata ya. mungkin kalau di satu katain confidence. Confidence. Iya. Nah, itu kan berarti sangat berpengaruh sama standar kecantikan dari masyarakat. Makanya tadi kayak Christy sendiri di awal sempat ngerasa insecure waktu mau terjun ke dunia content creating. Menurut Christy seberapa berpengaruhnya sih standar kecantikan masyarakat terhadap confidence perempuan di saat dia ingin mengekspresikan dirinya melalui gaya ataupun makeup? Benar-benar. Aku setuju banget kayak yang Kakak bilang tadi bahwa confidence itu sangat-sangat berpengaruh untuk seseorang gitu. Maksudku di sini banyak orang gitu. Untuk aku banyak perempuan yang sebenarnya dia punya potensi, hanya saja terhalang dengan tembok yang namanya itu tidak percaya diri, insecure. Atau yang sering kita sebut sekarang gitu kan. Akhirnya kehalang itu dan akhirnya malah nggak dilakuin gitu, akhirnya mentok aja di situ karena dia takut dihujat, takut ini, takut itu gitu, akhirnya nggak jadi gitu. Padahal mereka punya potensi aja kalau misalnya mereka mau untuk lebih berani untuk ekspres diri mereka gitu. Standar kecantikan, jadi gini Kak, lucunya waktu aku bikin skripsi kemarin, aku kan kebetulannya juga ngebahas tentang beauty standard on social media tapi. Nah, terus itu aku emang kayak ngewawancara beberapa wanita gitu. Terus aku nanya kayak menurut kalian standar kecantikan sekarang itu seperti apa sih gitu. Pasti mereka macam-macam jawabnya. Cuma pasti yang disebutkan pertama adalah putih. Iya, sama putih tinggi, langsing, putih, rambutnya panjang atau badannya bagus gitu. Tapi selalu yang ada di pertama itu adalah putih. Nah, aku dapat nih Kak di sini kayak jadi memang bisa dibilang standar kecantikannya orang Indonesia itu masih berada di titik itu gitu. Titik dimana kalau putih lo cantik gitu. Kalau lo ini hitam ya kalau misalnya kita sebut dengan term sehari-hari, kalau lo hitam lo jelek gitu. Padahal putih dan hitam itu seharusnya tidak tidak menjadi standar kecantikan gitu. Dalam itu hanya warna ya. Fisik atau kecantikan itu warna gitu. Betul. Bahkan kalau misalnya teman-teman di sini juga belum tahu ya, kalau dan kakak juga mungkin ya, bahkan salah satu brand kecantikan yang sangat-sangat kenal di dunia juga sudah menghapuskan term whitening dan firm di produk-produk mereka gitu. Saking mereka mau support kalau kecantikan itu bukan tentang whitening, white and then kayak firm gitu. Jadi memang mereka itu juga bahkan sampai segitu aware-nya, dan makanya aku harap kayak sekarang tuh udah mulai ada step-stepnya sih, nggak kayak dulu banget yang beberapa tahun lalu. Segitunya gitu, saking pengen terlihat cantik sampai pengen putih gitu. Iya, dan memang ke effort banget untuk bikin jadi putih. Jadi yang harus disadari sebenarnya bukan warna kulitnya putih ataupun yang mungkin bisa dikatakan lebih gelap gitu ya, tapi sebenarnya kesehatan kulit itu sendiri kan ya. Iya, benar. Ya memang harus dirawat, ya kita bertanggung jawab untuk merawat gitu. Begitu kulitnya sehat, pasti apapun itu pasti terlihatnya akan cerah. Iya, setuju. Nah, aku ada fun fact Kak, aku ada fun fact juga nih Christy. Katanya kenapa orang Indonesia itu beauty standarnya sukanya berwarna kulit putih. Mungkin ini juga terjadi di India ya, yang bahkan banyak masyarakatnya pada dasarnya berwarna fisiknya lebih gelap. Tapi tetap beauty standarnya putih, itu karena pengaruh jajahan bangsa berkulit putih. Jadi kita melihat warna kulit putih itu sebagai sebuah simbol superioritas. Kalau kita berwarna lebih putih kita lebih superior. Katanya itu ada pengaruhnya tuh. Ada pengaruhnya. Kenapa kita jadinya akhirnya melihat kalau putih itu baru cantik.
kalau nggak putih enggak gitu Nggak rasanya. cantik ya, Iya. makanya sebenarnya stigma-stigma seperti itu ya memang harus dipatahkan. Ya Benar, balik lagi benar. kesehatan kulit itu sendiri ya memang harus dirawat. Dirawat. Karena yang lebih penting itu Kesehatannya. kesehatan gitu ya. Tapi Setuju dong. kalau kamu tanggapannya seperti apa? Nah, kita melihat nih ya mengenai standar kecantikan, sepertinya di Indonesia masih melihatnya kecantikan ala kebarat-baratan, ke Korea-Koreaan, Atau ke Jepang-Jepangan. ke Jepang-Jepangan ya. Tapi tidak tahu seperti apa yang namanya cantik Indonesia. Tanggapan kamu seperti apa? Ya, pandangan aku, menurut aku ya, kayak sebagai warga negara Indonesia, kita tidak dipungkiri bahwa aku bisa bilang bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tuh justru berkulit kuning langsat ataupun sawo matang gitu. Benar. Mungkin hanya beberapa, nggak beberapa, maksudnya itu memang sebagian kecil yang memang mungkin berkulit lebih cerah gitu kan. Karena mungkin memang ya bagian misalnya kayak bagian Sulawesi Utara atau Padang itu kan memang kayak biasanya memang mereka emang gennya putih gitu. Atau Nah, yang mau aku tekankan juga buat teman-teman semua bahwa kita sudah dianugerahi sama Tuhan badan ini sejak kita lahir, dan tugas kita itu cuma menjaganya gitu, merawat. bukan mengubahnya gitu. Nah, ketika kita mau berbicara tentang kecantikan gitu, mau kulit putih yang tadinya emang gennya sudah misalnya sawo matang gitu, itu kan jatuhnya berubah gitu ya. Dan menurut aku sih pribadi kita tidak perlu sampai melakukan hal-hal itu gitu untuk tubuh kita gitu. Jadi yang aku mau ajak juga buat teman-teman bahwa ya udah gitu, kalau misalnya kulit itu ya emang gen ya kayak ya, jadi memang ya udah lahirnya kayak gitu ya. Tugas kita ya tadi menjaga kesehatannya supaya terlihat cerah, terlihat sehat, gitu. Itu yang lebih penting. Nah, Kristi ngomongin tadi merubah, gimana tanggapan Kristi sebagai seorang beauty content creator melihat, tadi kan Kristi juga menyebutkan bahwasannya yang pertama itu adalah self love ya? Yes. Bagaimana kalau tanggapan Kristi melihat misalnya figur-figur di luar negeri seperti misalnya Adele atau masyarakat-masyarakat Korea Selatan yang salah satu bentuk self love dan self acceptance-nya adalah melalui operasi plastik. Yakni mengubah bentuk tubuh. Kira-kira kalau dari tanggapan Kristi itu seperti apa, Kristi? Apakah itu sebenarnya tidak baik atau seperti apa kira-kira kalau dari Kristi? Ya, aku di sini nggak mau menyalahkan titik mana. Menurut aku cara untuk setiap perempuan mengekspresikan rasa percaya dirinya itu akan berbeda-beda. Tapi mungkin perlu yang diluruskan di sini adalah rasa obsesi kita untuk menjadi seperti mereka. Karena kita sebagai manusia itu kan memang udah diciptakan berbeda-beda, dan kita juga udah diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Mungkin boleh punya idola, boleh kayak oh mungkin aku pengen deh jadi kayak artis Korea yang badannya bagus apa gitu. Tapi in fact kayak misalnya kita emang udah gennya dari sananya tidak seperti itu badannya, kayak ya udah gitu, kita nggak usah terobsesi untuk menjadi seperti mereka, karena kita cukup untuk menerima diri kita padanya dan melakukan yang terbaik untuk diri kita. Menurut aku itu udah lebih dari cukup sih gitu. Benar. Jadi memang harus mendapatkan kesadaran itu sendiri sih benar, dan ya memang kembali lagi ya memang kalau itu ya bisa meningkatkan kepercayaan diri, balik lagi memang ke personalnya masing-masing. Seperti itu Kristi ya. Tapi kita pengen tahu sih kamu sebenarnya waktu kecil cita-citanya apa sih? Wah, pertanyaannya random banget ya. Aku waktu kecil cita-citanya pengen jadi dokter. Sebenarnya itu kayak apa ya? Cita-cita anak kecil pada umumnya ya. Para anak-anak kecil pada zamannya kali ya. Jadi kayak ya aku jadi apa? Teman aku dokter ini aku jadi dokter deh. Gitu. Oh, jadi waktu kecilnya pengen jadi dokter. Nah, begitu punya passion yang berubah menjadi beauty influencer atau juga beauty vlogger, itu kapan? Itu ketika aku SMA mau lulus ke kuliah. Jadi kan waktu kuliah itu memang kita pilih jurusan pasti sesuai dengan mau kita dong. Jadi aku ini dari anak IPA Kak, anak IPA. Tapi aku tahu nih passion aku tuh bukan mau jadi dokter, bukan mau jadi anak teknik gitu. Jadi passion aku tuh memang ketika aku bisa sharing sama orang, ketika aku bisa berkomunikasi juga sama orang gitu. Kayaknya aku pengen deh masuk ke ilmu komunikasi gitu kan. Udah aku dapat ke ilmu komunikasi, aku dalami juga tentang ilmunya gitu. Kayaknya sama aku dong bisa kita. deh untuk
menerapkan gitu apa yang aku udah pelajari di komunikasi di content creatorku ini. Benar. Syukurlah bisa sejalan gitu ya. Pas itu, sama kita soalnya sama-sama alumni komunikasi. Satu. Iya. Memang tadi awalnya seperti itu. Mau saya masuk nggak nih ya? Sekolah komunikasi itu penting banget karena komunikasi adalah satu dasar. Benar. Untuk kita berhubungan dengan siapapun. Itu basic banget ya. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bisa, we cannot not communicate. Betul, karena apapun kita selalu berhubungan dengan yang namanya komunikasi. Iya, coba bisa deh nanti ke Compassion ya. masuk. Okay. Tapi Christy, kalau di sekarang ini setelah kamu tadi belajar untuk menerima diri kamu sendiri, rasa insecure tuh masih suka balik gak? Misalnya saat ngelihat orang atau content creator lain atau mungkin seleb-seleb yang ada di media sosial, pernah nggak rasa insecure itu balik lagi? Oke. Kalau rasa insecure itu menurut aku sesuatu hal yang sangat wajar ya bagi kita seorang manusia biasa gitu ya. Pasti selalu ada. Cuma again gimana aku menghadapi rasa insecure itu mungkin sudah berbeda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu mungkin itu jadi semacam penghalang buat aku, entah itu jadi batu sandungan juga buat aku untuk berkarya. Tapi kalau sekarang itu justru jadi kayak semangat buat aku untuk bisa ngelakuin hal yang lebih baik lagi gitu Kak. Jadi kayak ketika aku merasa insecure, ketika tadi Kakak bilang aku ngeliat yang lain, kok dia bisa sampai di sukses ya sampai ke sana gitu. Tapi aku langsung kayak oh pasti aku juga bisa kok kayak gitu, langsung jadi kayak ubah itu jadi suatu motivasi sih buat diri aku semangat, untuk do better than before. Iya, positive mind, positive vibes ya, sehingga kita juga bisa punya kesehatan mental lagi baliknya seperti itu. Tapi banyak nggak sih yang curhat juga kepada kamu mengenai insecurity-nya mereka? Wah itu banyak banget Kak. Jadi kayak aku kan beberapa kali sempat bikin konten yang menyuarakan tentang kulit sawo matang gitu. Nah at the end kayak banyak akhirnya yang DM aku kayak Kak Jisti makasih banget ya udah bikin konten itu, aku jadi lebih menerima warna kulit aku. Dulu padahal aku pengen banget putih Kak, misalnya kayak gitu. Tapi kayak ketika ngeliat Kakak bisa kayak gitu, akhirnya aku juga tersadarkan kayak gitu. Banyak yang rasa banyak curhat-curhatan gitu, apalagi kalau misalnya emang audiens aku kan mostly remaja gitu ya Kak. Memang anak-anak biasanya SMP SMA itu yang biasa follow aku, dan memang mereka sangat-sangat relate, kayak misalnya mereka dapat bullying dari teman-temannya karena warna kulitnya juga, atau bahkan even yang baru mau mulai karir jadi seorang content creator kayak Kak aku bingung nih, kayak aku dibilangin gini-gini sama teman aku padahal aku suka hal ini gitu. Akhirnya banyak yang cerita, banyak yang curhat juga kayak mereka merasakan yang sama, dan ini yang ngebuat aku untuk semakin semangat buat menyuarakan ini ke lebih banyak orang sih. Karena berdampak positif langsung ke orang-orang. Iya. Jadi memang banyak juga memiliki teman-teman curhat dan bisa saling menguatkan seperti itu ya. Iya. Ya kita juga pengen tahu sih kira-kira nih kamu sendiri gitu ya. Kalau memang tadi pernah bilang ada insecure yang kamu rasakan seperti mungkin warna kulit kamu yang membuat kamu juga sepertinya maju mundur pada saat ingin menjadi content creator gitu. Tapi ada lagi nggak insecure yang kamu rasakan yang lainnya dalam hidup kamu? Oh, ada sih Kak. Jatuhnya sebenarnya ini kalau tadi kan fisik, kalau ini lebih ke sebenarnya aku tuh cadel R Kak, jadi aku nggak bisa ngomong R gitu. Somehow itu kan jadi kayak olokan juga buat sebagian besar orang kayak coba Cisti ngomong kayak ular miliknya di pagar kayak Pak Umar. R gitu. Jadi kayak aku ada di titik kayak aku nih jadi content creator kan bakal ngomong sama banyak orang, sebenarnya aku jelas aja nggak sih kalau ngomong gitu ya. Suara aku nih annoying nggak ya kalau didengar orang lain gitu. Sampai aku tuh kayak ada nanya-nanya juga ke orang-orang juga sebenarnya suara aku gimana sih, apakah nggak enak gitu dengernya, apakah jelas atau enggak gitu, apakah kalian bisa menerimanya atau enggak gitu. Sampai aku ada di titik itu akhirnya aku tuh ngerasa itu tuh sebenarnya banyak itu di masa-masa sekolah kan. Memang kan masa-masa sekolah itu kayaknya masa-masa yang agak kejam ya bagi lumayan. Kita gitu kan. Kita banyak obrolan-obrolan seperti itu gitu. Akhirnya aku bisa percaya diri itu adalah ketika, jadi di sekolah itu aku ada pernah ikut lomba penyiar TV gitu Kak, penyiar TV gitu. Sebenarnya aku awalnya udah nggak mau ikut gitu kan, karena
aku nggak bisa ngomong gitu, aku udah gak pede sama diri aku. Tapi singkat cerita akhirnya aku ikut dan ternyata surprisingly malah menang gitu. Wih. Kayak aku bener kayak gak nyangka banget, kayak speechless banget, kayak kok bisa gitu. Akhirnya setelah titik itu aku kayak makin Pede menguatkan diri aku kalau ya udah, kayak lo cadel kayak mungkin lo doang yang ngerasa tapi orang lain belum tentu bisa ngerasa itu, as long as you confident gitu, as long as aku nyaman aja gitu, orang juga gak akan notice gitu. Iya, tapi ada practice juga nggak yang kamu lakukan gitu untuk bisa mengurangi? Karena kalau aku dengar sepertinya kayaknya oke kok. Benar. Tadi kan Kristi bilang suaranya ganggu, nggak ganggu sama sekali Nggak ganggu dong. sama sekali ya. Dan Iya. ya kalau bisa bicara mengenai masih terdengar dengan baik R-nya. Nah, kamu sendiri mungkin karena kamu tahu punya kekurangan, kadang kan yang penting kita menyadari kekurangan itu dan kita mau upgrade ourselves kan. Ya. Nah, kamu sendiri ada melakukan practice untuk terus berkata-kata gitu. Jadi sehingga segala sesuatunya kayak lebih smooth aja. Ada nggak proses itu yang kamu lakukan? Pasti ada. Aku beberapa kali kayak nyoba ngomong gitu kan. Akhirnya intinya aku berusaha untuk berbicara aja, even bahkan aku sering ngobrol juga depan kaca untuk melihat kayak aku tuh sebenarnya bisa nggak ya gitu. Akhirnya tapi aku bisa ngimbangin itu mungkin karena rasa percaya diri aku Kak gitu. Awalnya mungkin aku sangat-sangat tidak percaya diri sama aku sehingga itu nutup gitu. Akhirnya mungkin memang yang keluar pun juga kayak gitu karena you are what you think kan. Jadi ketika aku ngerasa kayak gitu takut-takut akhirnya yang keluar juga kayak gitu. Tapi sekarang ketika aku udah ngerasa enggak kok aku nggak kayak gitu. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Akhirnya mungkin itu nggak terlihat sama orang gitu. Dan apa ya, kalau misalnya yang aku lakuin lagi itu sih Kak, paling aku sering ngobrol depan kaca. Oh iya, itu cara terbaik atau juga merekam ya untuk bisa Ya, melihat hasil kita benar. dalam berbicara. Oke. Nah terakhir nih sebelum kita tutup karena kita udah di penghujung waktu, ngomongin tadi self acceptance ya. Jadi kemarin aku dapat insight baru dari teman aku orang branding dan marketing nih, bahwasannya kekurangan kita, tapi dalam artian kekurangan yang tidak merugikan. Contoh misalnya kayak Kristi tadi merasa cadel R menjadi kekurangannya, atau misal bagi sebagian orang secara fisik misalnya kayak ada gigi gingsul, atau mungkin ada tahi lalat di tempat yang dia tidak suka, itu kita anggap sebagai kekurangan, padahal tidak merugikan. Malah itu sebenarnya itu bisa jadi branding. Ya. Bisa jadi kekuatan. Bagaimana gitu. cara kita menampilkan aja. Yang penting kan adalah penerimaan itu sendiri. Setuju. Dan gitu bagaimana ya. kita percaya diri jadinya. Betul sekali. Nah sebelum berpisah mungkin bisa dibagikan tips kepada Insertizen ya. Yang sekarang ini mungkin ada yang merasakan insecure, ada yang merasa tidak bisa menerima atau belum bisa menerima dirinya sendiri. Tips dari seorang Kristi boleh deh untuk Insertizen kita. Oke, buat teman-teman semua, buat Insertizen yang sedang merasa tidak percaya diri, tenanglah bahwa ini adalah sebuah proses kehidupan yang memang harus dilalui. Memang yang namanya penerimaan diri itu membutuhkan sebuah proses, tapi yang terpenting adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Biar bagaimanapun, kita adalah manusia yang setiap dari kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itulah yang membuat kita unik dan berbeda dari manusia yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk menerima dan mencintai diri sendiri. Oke. Thank you Kristi. Thank you Kak.